You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want, and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even. Nah, manajemen file itu adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file, artinya menyusun file yang ada pada disk atau partisi disk. Nah, untuk pertama kali saya akan membahas tentang partisi. Nah, sebelum itu kita bisa lihat di layar ini. Nah, bagaimana cara kita menemukan partisi? Yang pertama kita harus membuka file explorer terlebih dahulu. Nah, file explorer itu biasanya ada di taskbar yang seperti ini, di bar bawah ya. Atau kita bisa cari di pencarian dengan ini biasanya ada top apps di sini ya. Atau kita cari lagi ya file explorer, nanti dia bakalan muncul di situ. Nah, kita bukalah file explorer tadi ini. Nah, di file explorer ini banyak banget data-data ya pastinya ya. Nah, yang mana disebut dengan partisi? Nah, partisi itu adalah yang seperti ini, yang bisa dilihat ya kursornya bergerak ya. Yang seperti ini adalah partisi. Partisi itu apa? Nah, partisi itu adalah susunan kumpulan-kumpulan folder di dalamnya ya. Susunan kumpulan-kumpulan folder dan file. Misalnya kita buka partisi new volume D. Nah, saya buka dulu ya. Nah, di D ini kita bisa lihat banyak banget yang namanya ini ya, folder dan file. Di sini ada beberapa folder dan ada beberapa file. Nah, ini kita bisa lihat ya nama foldernya itu di sini. Ini bisa kita lihat nama folder. Terus kapan tanggal terakhir kali kita modifikasi kita buat atau ya. Nah, ini type of folder, misalnya ini kayak file folder, ini kan berarti kan masih folder ya, file folder. Nah, ini PDF dalam bentuk PDF dan size nya itu 101 KB 770 KB. Nah, setelah itu ada yang namanya folder. Folder itu adalah kumpulan-kumpulan data, namun apabila dalam folder ada folder itu bisa terjadi dan itu disebut dengan yang namanya subfolder. Nanti kita akan bahas. Nah, pertama ini kita akan buka folder ~pspk20b misalnya. Dan di sini ada 3 folder dan 3 folder ini yang disebut dengan subfolder karena dia berada di dalam foldernya si ~pspk20b. Ini ya ~pspk20b. Nah, di bawah dari folder subfolder ini tadi itu ada namanya file. Di sini ada file kelompok 4 PPT dan type-nya itu Microsoft PowerPoint ya. Terus ada juga yang TRI-nya ini Microsoft Word dokumen ya kan. Nah, inilah yang disebut dengan subfolder dan ini yang disebut dengan file. Subfolder artinya folder di dalam folder seperti itu. Nah, dalam subfolder ada apa? Dalam subfolder pastinya ada yang namanya file. Nah, seperti ini. File itu apa? File itu ya inilah seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita misalnya mau membuat folder di dalam partisi? Saya kan di dalam partisi ini partisinya. Kita klik kanan aja, nanti bakalan muncul yang seperti ini. Terus kita buat new. Di sini ada folder, kita buat new folder. Dan dia akan muncul di foldernya. Misalnya kita beri nama tilde misalnya ya, saya nggak suka lucu semua, ~pspk20b misalnya. Tilde aja ya, tilde. Nah, foldernya sudah terisi, sudah ada di dalam partisi. Nah, kita buka tilde tapi belum ada file gitu. Nanti kita bisa ngisi file atau di dalam sini kita bisa membuat yang namanya folder kembali seperti ini. Di
ini kita buat misalnya video. Nanti kita bisa masukkan file ke dalam foldernya tilde di dalam subfoldernya video, seperti itu untuk cara pembuatan cara memanajemen file-file kita agar rapih ya. Nah, fungsi manajemen file itu ya pasti kita sama-sama tahu ya. Fungsinya yaitu memudahkan kita untuk mencari kerja ya, mekanisme pemakaian file ya. Terus juga memudahkan kita dalam membuat atau mengedit atau menghapus file juga, atau ya seperti itu. Terus juga data juga disimpan dengan aman gitu. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya kita bisa lebih meminimalisir resiko kehilangan file, atau itu dapat juga memudahkan kita untuk mencari file, terus mengetahui file yang nggak terpakai, jadi kita bisa langsung hapus seperti itu.